Hari ini kita masuki minggu biasa ke-21. Untuk itu, mari kita nyatakan rasa syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan 2. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati nama-Nya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Marilah ibadah minggu biasa ke-21 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita merayakan Minggu Biasa ke-21. Dan dalam ibadah Minggu Biasa ke-21 ini, Allah yang telah memanggil dan memilih kita sebagai umat yang dikuduskan dan dikasihinya, supaya tetap memegang teguh imannya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mewujud nyatakan dalam aspek kehidupan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Untuk itu, kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 64, bait 1 dan 2, bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh terdengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar
jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Dan itu bukan karena usaha kita, tapi karena cinta kasih Allah yang dicurahkan atas hidup kita. Maka hidup orang beriman senantiasa dilandasi dengan kasih. Seperti apakah kasih itu? Hukum kasih terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu bahwa kita tidaklah jauh berbeda dengan para ahli Taurat yang hafal dengan hukum kasih, namun belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya mohon pertolongan dan pengampunan Tuhan dengan menyanyikan kidung penyesalan, kidung jemaat 29, bait 1 dan 2, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan
ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Jemaat Gemundang bangkit berdiri, kita terima berita anugerah dari Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak segera menghukum umat-Nya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Ia menghendaki supaya umat-Nya bertobat. Dan bagi setiap orang yang bertobat, Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan. Hal itu dinyatakan dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Adapun berita anugerah seperti dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Untuk itu, mari kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 427, bait 1 dan 3, ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manis
kasihnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Dipersilakan duduk kembali. Pada kesempatan ini kita senantiasa diingatkan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Maka sudah seharusnya kita pun menanggapi atas apa yang menjadi cinta kasih Tuhan dengan kita mengaturkan persembahan. Untuk itu, mari kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita aturkan persembahan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 403, bait 1 dan 2, Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi deret terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa, dan kita siapkan hati pula untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Berdoa saya hantarkan. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Engkau yang mengatur segala masa, Engkaulah sumber segala berkat dan kehidupan. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau senantiasa
menyertai dan bahkan memberkati kehidupan kami. Di hari-hari yang telah kami lalui, hingga pada saat ini, kami boleh terus berada di dalam rahmat-Mu. Maka pada saat ini, ketika kami boleh berbakti kepadamu, kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Melalui usaha dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, hingga hidup kami pun tercukupi atas kebutuhan sehari-hari. Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini, sehingga oleh karena berkat dan kuasa-Mu berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan sarana terbangunnya kehidupan bergereja di GKJ Harjosari ini. Tuhan Allah Bapa di surga, mohon ampun apabila dalam kami mengaturkan persembahan ada dosa yang terselip. Selanjutnya kami telah menyiapkan hati pula untuk mendengarkan sapaan-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi terang bagi kaki kami dan pelita bagi jalan kami, supaya hidup kami di tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap berada dalam tuntunan dan penyertaan-Mu, dan kami pun tetap memiliki semangat dan harapan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin Tuhan, dan Tuhan pula yang akan menyelesaikannya. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan dan melakukan dalam perjalanan kehidupan kami, dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun pewartaan firman Tuhan, saat ini kita terima dari salah satu bacaan leksionari hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Adapun bacaan-bacaan yang lain dapat dibaca sebagaimana tertera dalam warta gereja. Matius 16 ayat 13 sampai 20, pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu. Saya ulangi, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat pagi, salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah melewati suasana yang penuh dengan kegembiraan, sukacita, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan pada minggu ini, kita masuk pada minggu biasa ke-21. Dan masih dalam suasana sukacita kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai tema khotbahnya adalah anugerah Allah nyata dalam pengakuan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan umum yang berlaku dalam menjalin relasi atau hubungan dengan orang lain, yaitu tak kenal maka tak sayang. Terkadang ungkapan ini kemudian dilanjutkan. Tak sayang, maka tak cinta. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih? Artinya, jika ingin mendapatkan atau memberikan perhatian dan kasih sayang dari atau kepada orang lain, sebaiknya kita harus mengenal terlebih dahulu orang tersebut dengan baik. Ungkapan ini mengarah kepada relasi khusus seperti persahabatan, komunitas, atau dalam lingkungan keluarga. Pengenalan ini nampaknya menjadi penting dalam kita menjalin relasi atau hubungan. Jarang kita akan mendapatkan perhatian dan pertolongan dari orang lain yang tidak kita kenal betul. Dalam kondisi darurat sekalipun, pertolongan dan perhatian yang diberikan biasanya kalau tidak mengenal betul hanyalah sekedarnya, sewajarnya. Berbeda jika sudah mengenal betul, maka perhatian dan pertolongan yang diberikan akan lebih dari sekedar
sewajarnya atau selumrahnya. Selain itu, dalam kaitannya dengan menjaga relasi, orang yang sudah saling kenal, sudah akrab, atau hubungannya begitu baik, biasanya akan memperhatikan perilaku dan ucapannya. Dia akan mengendalikan perilaku dan ucapannya sedemikian rupa, sehingga relasi yang sudah terjalin baik akan tetap bisa terjaga. Syukur-syukur bisa lebih ditingkatkan menjadi semakin erat. Itu artinya kenal atau bahkan mengenal. Itu lebih bermakna daripada sekedar tahu. Tahu dan kenal adalah hal yang berbeda. Jika kita mengenal seseorang, sudah pasti kita tahu tentang orang itu. Tetapi sebaliknya, yaitu tahu itu berarti belum tentu kita mengenal orang itu. Contoh, saya tahu Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, misalnya. Tapi saya tidak kenal pribadinya. Tetapi kalau dengan istri, anak, saya kenal karena saya mengenal pribadinya. Mengenal lebih dari sekedar mengetahui. Mengenal berarti memiliki kedekatan secara pribadi. Nah, yang menjadi pertanyaan penting hari ini bagi kita yang mengaku diri sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus adalah apakah kita mengenal Tuhan Yesus ataukah kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan Yesus? Ini yang menjadi pergumulan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, pada perikop Matius 16 ayat 13 sampai 20 ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita mengenal Tuhan Yesus yang sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus ternyata hanya sekedar tahu tentang Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada di Kaisaria Filipi, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang bagaimana pendapat orang-orang mengenai dirinya. Tuhan Yesus bertanya terlebih dahulu tentang pendapat orang lain dan bukan pendapat para murid. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Murid-murid pun menjawab bahwa menurut orang-orang, Yesus adalah Yohanes Pembaptis, seperti pendapat Raja Herodes. Ada yang mengatakan Elia,
Karena Elia pernah dikatakan akan menampakkan diri lagi. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, dari apa yang disampaikan oleh para murid tersebut, ternyata bahwa orang-orang Yahudi hanya tahu tentang Yesus, tetapi belum bahkan tidak mengenal Yesus secara pribadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dan kemudian Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada murid-muridnya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Simon Petrus, murid yang paling cepat merespon, mengatakan dengan spontan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Para murid memiliki kedekatan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Petrus mempunyai hubungan yang istimewa dengan Tuhan Yesus. Maka Petrus menyampaikan apa yang dipercayai berdasarkan pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Menurut Petrus, Tuhan Yesus bukan sekedar nabi, tetapi Tuhan Yesus adalah Allah. Dan apa yang diungkapkan oleh Simon Petrus adalah karena Roh Kudus yang membukakan hati Simon bin Yunus untuk menjawab demikian. Roh Kudus melembutkan hati dan mengokohkan pengalaman rohani sehingga tiba pada suatu kesimpulan bahwa Mesias itu sudah datang dan berada bersama-sama manusia. Dan dengan jelas kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Simon bin Yunus, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Ayat 17. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Petrus mengatakan pengakuan atau Petrus mengungkapkan pengakuan iman tentang Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus ini benar karena berasal dari Allah Bapa. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa di atas dasar pengakuan iman Petrus, maka gereja akan berdiri. Gereja berdasar kepada Allah dan menjadi alat untuk menyatakan keselamatan dari Allah. Inilah yang menjadi kunci untuk melepas belenggu dosa dan mengikat mereka yang percaya kepadanya menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Seperti yang dikatakan pada ayat 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pengakuan iman adalah sebuah pengakuan yang didasari oleh pengenalan akan Allah. Pengakuan iman yang benar bersumber dari Allah. Pengakuan iman tidak hanya sebuah ucapan semata. Sebab iman bukan soal teori, tetapi harus diwujud nyatakan atau dipraktekkan. Jadi,
Pengakuan iman harus disertai tindakan pembaharuan hidup yang nyata dalam mengikut Tuhan Yesus. Mengaku Yesus sebagai Mesias harus diwujudkan dalam ketaatan, penyangkalan diri, dan mengikut Dia. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus adalah pengenalan yang bersifat pribadi, bukan sekedar kata orang atau menyaksikan perbuatannya bagi orang lain, tetapi karena kita mengalami sendiri hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasar pengetahuan atau asal tahu, tetapi pengakuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mudah mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi sungguhkah kita menyerahkan segala sesuatu kepadanya yang Maha Kuasa, atau kita sendiri yang masih mengendalikan hidup kita? Pengakuan Petrus teruji bersama waktu. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ternyata pemahamannya tentang Mesias yang menderita masih harus diluruskan. Sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, Petrus memperoleh kesempatan dibentuk dan dibaharui. Petrus menyerahkan hatinya untuk dipulihkan dalam proses mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sampai pada akhir hidupnya, Petrus membuktikan bahwa ia setia pada pengakuan imannya. Pada pemerintahan Kaisar Nero sebagai kaisar di Roma di sekitar tahun 64-67 Masehi, dalam masa-masa penuh penganiayaan, Petrus setia pada imannya sampai mati sebagai seorang martir. Petrus ditangkap sewaktu dalam perjalanan meninggalkan Roma. Sejarah mencatat, kematian Petrus juga melalui kayu salib. Namun, Petrus disalib terbalik dengan posisi kepala di bawah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, jika pada kita saat ini ditanyakan, siapakah Tuhan Yesus dalam hidupmu? Bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Sejauh mana pengenalan kepada Tuhan Yesus mempengaruhi kehidupan kita? Tuhan Yesus membutuhkan jawaban bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengenalan yang benar-benar kita alami bersama Dia. Nama Yesus itu tidak hanya sekedar nama untuk dipuja dan disembah, tetapi adalah Allah yang hidup, yang membawa keselamatan bagi kehidupan kita. Nama Yesus adalah pribadi yang hidup, yang membawa kelepasan bagi kehidupan kita. Maka jika kita mengimani Tuhan Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa, maka andalkanlah kuasa Yesus. Jika kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat, maka berlindunglah kepadanya. Sebesar apapun gelombang kehidupan, jika pengakuan kita adalah pengakuan karena pengenalan yang sungguh kepada Kristus, dan iman kita hidup di dalam Kristus, maka anugerah dan berkat-berkat Allah
akan dinyatakan bagi kita. Sebab anugerah Allah nyata dalam pengakuan iman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening, kita renungkan firman Tuhan ini. Saya hantarkan. Saat hening cukup, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Dan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama. Saya layankan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Sapaan-Mu pagi ini mengingatkan kami akan pengakuan kami, akan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa pengakuan kami tidak hanya sekedar tahu, tetapi supaya kami sungguh-sungguh mengenal secara pribadi siapa Yesus Kristus. Sungguh Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah menjadi jalan pendamaian bagi manusia dengan Allah yang terputus karena dosa. Sungguh pengakuan kami kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami harus kami wujud nyatakan dalam hidup sehari-hari, meskipun banyak rintangan dan halangan. Karena Yesuslah Juru Selamat yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Selanjutnya kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di tempat ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan berkenan juga melimpahkan berkat, kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan keteguhan iman yang diwujudkan dalam ketaatan, kesetiaan untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya. Demikian pula kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kami tidak menyebutkan satu persatu. Kami percaya Engkau mengetahui keberadaan saudara kami yang sakit. Kami percaya Engkau akan memberikan berkat kekuatan, penghiburan, dan meneguhkan imannya. Meskipun dalam kondisi sakit, ia tetap berpaut kepadamu. Ia tetap setia dan taat kepadamu. Karena Tuhan Yesus selalu mengasihinya. Yang semua itu diwujudkan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan bagi gereja-Mu di tempat ini. Meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, Tuhan, mampukan kami untuk terus peduli dan memperhatikan akan keberadaan jemaat-Mu di lingkungan GKJ Harjosari ini. Baik kami sebagai majelis, pengurus komisi, panitia, dan warga di kelompok-kelompok. Sehingga dengan kami boleh saling peduli dan memperhatikan, akan terus terjalin kehidupan bergereja yang hidup dan berdampak bagi masyarakat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar. Tuhan berikan mereka hikmat dan semangat dalam menggapai masa depannya. Meskipun ia harus belajar jarak jauh karena pandemi COVID-19 ini. Demikian pula yang hendak mencari
sekolah di tempat tinggi atau mencari pekerjaan. Tuhan juga memberkati pekerjaan dan sekolah sesuai dengan kemampuannya. Yang sudah waktunya membangun keluarga, Tuhan juga memberkati dengan adanya pasangan yang sepadan. Tak lupa kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan. Tuhan terus berikan mereka semangat dalam menjalin hubungan sebagai suami istri, orang tua dan anak, saudara dan saudara. Sehingga kehidupan keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan ini boleh menjadi teladan bagi keluarga yang lainnya. Engkau juga memberkati kehidupan keluarga-keluarga ini dengan pekerjaan yang Tuhan berikan, sehingga hidupnya pun boleh tercukupi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Sampai saat ini masih berjuang, salah satunya menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang mengganggu berbagai lini, politik, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Maka Tuhan, Engkau berkenan campur tangan, menolong pemimpin-pemimpin kami, dari pusat sampai daerah, sehingga Indonesia segera terpulihkan dari situasi pandemi COVID-19 ini, ke situasi yang normal, seperti biasa. Bapa di surga, kami serahkan para medis dan juga setiap pihak yang boleh berkecimpung dalam melawan penyebaran COVID-19 ini. Berikan mereka kekuatan, semangat dan perlindungan, sehingga mereka dapat terus bekerja demi Indonesia terbebas dari COVID-19. Tuhan, kami akan undur dari tempat ini. Kami akan melakukan aktivitas dalam sepanjang hari ini. Mohon penyertaan dan berkat-Mu. Dan kami pun selalu berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita pujikan pujian pengutusan, Kidung Jemaat 426, bait 1 dan 4. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi
dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan bersiap sedialah menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 2 di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.